Halo guys, I'm back. Let's go. Oke, jadi selamat datang kembali dalam video YouTube Live and Learn. Ya, keep live and keep learn bersama Hendrik Marta Ginatayanto. Udah lama banget. Ya, udah berapa lama ya? 3 tahun. Ya, mungkin sekitar 3 tahun kayaknya, guys. Saya nggak buat video YouTube lagi nih. Jadi ini pertama kali setelah 3 tahun akhirnya kepikiran ingin buat video YouTube lagi. Ini sekarang lagi nggak di rumah karena kamar saya nggak sekeren ini. Ini lagi di hotel, lagi di Surabaya. Kebetulan ada kerjaan, jadi kesini dulu. Dan ini baru selesai kerja, baru nyampe kamar. Ya mumpung masih banyak ide buat apa cerita, jadi mau deh langsung kita bikin videonya gitu ya. Jadi sekali lagi ini video pertama yang dibuat setelah 3 tahun dalam konten Live and Learn, yaitu YouTube Hendrik Marta Ginatayanto, dan sedang berada di Surabaya gitu ya, di Hotel Luminor namanya. Lumayan oke. Kalau teman-teman ke daerah Sidoarjo tepatnya bisa ke sini nih. Ini oke, lumayan oke lah. Nah, jadi awal mula kalau cerita kenapa kok sekarang tiba-tiba tumben, maksudnya kok tiba-tiba sekarang mau bikin video YouTube lagi, kenapa? Karena ya memang sekarang jadi kepengen berbagi lagi, bukan cuma soal masalah konten pajak, karena kalau bicara konten pajak akhir-akhir ini pajak lagi terlalu ketat banget ya, terlalu memusingkan. Jadi pengen berbaginya itu lebih ke masalah pengalaman sih. Jadi kita berbagi masalah pengalaman, berbagi masalah cita-cita, perasaan, yang perasaannya itu juga bagaimana akhirnya mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang nggak tahu ada manfaatnya nggak nontonin video yang seperti ini gitu ya. Jadi tetap semoga ada manfaatnya karena tetap ini adalah konten edukasi. Mungkin kalau diingat-ingat selama waktu kemarin bikin video-video itu saya nggak pernah ini ya cerita yang sebenarnya latar belakang saya itu siapa gitu. Jadi karena videonya ini nggak pengen bikin video yang terlalu ngoyo banget, jadi mungkin di awalnya kita mau cerita dulu ya, maksudnya video latar belakang saya tuh sebenarnya apa sih, bikin video YouTube tuh Hendrik ini siapa sih gitu. Jadi guys, jadi kalau Anda tahu, jadi bahwa saya itu sebenarnya berangkat dari sebuah keluarga yang bukan dari satu daerah yang sama, karena bapak saya itu orang Chinese, ibu saya asli orang Banyumas. Mereka ketemu di Jakarta dan sama-sama perantau ya. Jadi karena bapak itu dari Chinese, ibu dari Jawa gitu kan, ketemu di Jakarta di sebuah perusahaan. Pada intinya ya mereka pada akhirnya tentunya menikah, lalu punya keluarga, dan lalu mereka itu ngontrak sampai punya 4 anak, dan saya adalah anak bontot ya, anak bontot dari 4 bersaudara. Kenapa sih harus cerita latar belakang? Ya mungkin biar pengalaman hidupnya nanti yang akan ceritakan berikutnya itu juga menjadi lebih enak, karena jadi tahu oh ceritanya tuh dari awal mula begini sampai sekarang si Hendrik ini begini, itu awal ceritanya tuh ngapain gitu kan. Mana tahu kan bisa relate sama cerita teman-teman kan. Jadi dulu saya itu tinggal dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk, yang sekarang udah jadi pelabuhan, dan kita selalu ngontrak gitu. Selalu ngontrak, terakhir tuh rumah kita itu ada di daerah Jakarta Utara juga gitu kan. Tapi memang alhamdulillah pada akhirnya kita jadi punya rumah. Jadi bapak saya itu termasuk orang tua yang sangat straight sekali, sangat tegas sekali. Tipikal orang tua zaman dulu gitu. Jadi dia nggak tahu anaknya itu kelas berapa, apa hobinya, apalagi teman-temannya, boro-boro tahu teman-temannya gitu ya. Jadi dia nggak tahu, semuanya tuh yang tahu ibu. Pokoknya bapak tuh taunya kerja, semua urusan rumah anak semuanya ibu gitu. Bahkan kalau dulu saya lagi diajak sesekali lah dipangku gitu, dicium, itu selalu ditanya, sekarang tuh Hendrik kelas berapa, selalu begitu gitu ya. Nggak tahu bapak-bapak anda semua itu like that true or not gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi memang pada saat itu hampir semua kebanyakan anak di gen milenial, karena
saya kelahiran tahun 85 gitu ya, itu udah ubanan gitu ya. Itu kebanyakan kita nggak terlalu dekat sama orang tua, bahkan mungkin kita jarang peluk-pelukan. Ya kayak kalau anak saya sekarang kan sering kita peluk, sering kita cium, sering kita pangku gitu ya, apalagi yang masih kecil. Kalau dulu mah enggak. Bahkan saya nggak pernah ngelihat ada foto saya jalan-jalan sama bapak, itu nggak pernah gitu. Jadi dari anak pertama sama keempat saya ini yang pernah ada foto jalan-jalan itu cuman anak pertama, itu pun cuma satu-satunya foto. Kalau nggak salah itu jalan-jalannya di Taman Mini kalau nggak salah. Itu pun cuma satu-satunya foto yang gue pernah lihat, ada dia sama bapak. Mulai dari kakak saya yang kedua, ketiga, sampai saya itu nggak pernah ada lagi gitu. Jadi kita memang nggak terlalu dekat, kita dekatnya sama ibu ya gitu. Dan kebetulan karena berangkat dari latar belakang yang berbeda, jadi waktu itu kami ada perbedaan agama gitu ya. Bapak itu Nasrani agamanya dan ibu itu Muslim ya, dan anak-anaknya semua ikut Muslim ya. Secara konsep ya gue senang ya, saya senang bisa menjadi Muslim gitu ya. Tapi itu kita nggak usah bahas itulah. Jadi karena kita nggak terlalu deket, jadi memang apa ya, kita tipikal ya, semua gen milenial sih tipikal yang belajar sendiri, punya teman-teman sendiri gitu ya. TK saya adalah TK Santa Maria di daerah Permai Jakarta Utara, walaupun Muslim tapi waktu itu kita TK-nya Santa Maria karena waktu dulu terkenal sekolah swasta itu bagus. Sampai sekarang juga bagus, tapi sekarang sudah bersaing, sekolah-sekolah negeri juga pada bagus-bagus. Tapi dulu sekolah bagus itu ya swasta gitu ya, swasta, pokoknya swasta is the best gitu ya. Terus SD gue juga di sekolah Katolik, SMP sekolah Katolik, SMA mulai negeri. Nah mulai negeri di situ baru mulai kenal nuansa Islami dalam sebuah pergaulan. Karena dulu enggak, dulu semua teman-teman semua kebanyakan orang Nasrani gitu. Ya nggak ada bedanya sih, kalau sifat teman-temannya ya belangsak-belangsak juga gitu kan, mau di sekolah mana juga. Cuman waktu itu jadi ya namanya di SMA negeri kita jadi ada kenal musola, jadi ada grup nasyid gitu-gitu kan. Nah jadi perkembangan kita dewasa itu memang jadi lebih terasah sih kalau anak gen milenial itu ya. Kenapa? Karena kita banyak bermain di luar, belum ada handphone, dan kita juga tidak banyak informasi yang aneh-aneh gitu kan. Kalau anak zaman sekarang kan kayak anak saya kan banyak informasi ini itu, jadi dia punya perbandingan bahwa anak di luar negeri aja gini masa saya begini gitu kan. Kalau dulu kan kita enggak, dulu kan kita kan nggak ada handphone, nggak ada informasi juga, cuma dunia dalam berita gitu kan. Ingat ya, anak milenial terus tahu informasi kita cuma dunia dalam berita, dan itu adalah salah satu acara yang paling kita nggak suka. Jadi kita taunya yang main, kalaupun kita dipalak, ditodong di jalan ya sudah, itu menjadi hal biasa, nggak ada perbandingan gitu. Ataupun kalau kita dimarahin orang tua, dimarahin guru, disabet, dicukur, dibotakin. Bahkan dulu ada yang kalau misalkan perempuan roknya di atas lutut digunting sampai di paha gitu biar malu maksudnya gitu. Ya sudah, itu kita hadapi seperti biasa. Dan akhirnya waktu setelah selesai tamat SMA masuk ke dunia kuliah, itu saya masuk ke LP3I namanya gitu, LP3I. Kenapa? Karena pada intinya dulu saya bodoh guys gitu. Jadi kata bapak, kayaknya nih anak gak cocok nih kalau kuliah di sekolah di kampus-kampus negeri, daripada udah di kuliahin abis-abisan malah gak jadi apa-apa. Masuk LP3 aja dah nih anak gitu ya, masuk LP3 otomotif daerah Keramat Raya. Sorry, ada WhatsApp gitu ya. Terus dari situ orang lagi mau masak ini juga air, malah lupa. Dari mas sampai mana tuh ya, kuliah di LP3I karena dipikir anak lebih cocok di bidang yang bergerak daripada yang ada ke akademis. Akhirnya sekolah di LP3I. Tapi karena memang pada dasarnya bodoh ya, jadi sekolah LP3I juga ya gitu, nggak membawa hasil apa-apa. Nah akhirnya setelah selesai LP3I, waktu itu saya lulus SMA itu tahun 2023, terus masuk LP3I 2024 dong, sampai dengan 2025. Tahun kuliahnya 2026 kalau nggak salah, dapat informasi lah
bahwa di daerah Tangerang Selatan itu di daerah Bintaro ada kampus buka yang bayarnya boleh entar. Karena kampus itu dapat informasi dan bayarnya boleh entar, ya datanglah kita ke sana berangkat. Nah, dari masuk kampus itulah yang tadinya dari otomotif kenal dunia accounting. Nah, waktu masuk ke kampus ternyata muridnya cuma 16 orang, guys. Kampus muridnya cuma, mahasiswanya cuma 16 orang gitu kan. Kalau nggak salah itu cowoknya ada saya, Ganang, Loren, Mas Birin, Mas Lila, Rasto, Mas Slamet, Anto. Oh, 88. Ya cowoknya 8, ceweknya 8, jadi 16 tuh. Bahkan dulu kita pernah bikin warung namanya warung 16 ya. Ya malas mikir aja ya, warung 16 kenapa? Karena muridnya 16. Nah, di situ kena dunia accounting dan kenal bagaimana caranya harus ngekos, harus nyari duit. Nah, pada akhirnya karena dulu nggak punya duit kan, karena boro-boro pengen minta sama orang tua. Orang pernah suatu ketika pulang ke Cilincing ke rumah orang tua, pas mau berangkat lagi, itu ibu saya ngasih ongkosnya receh gitu. Padahal waktu itu kalau dari Cilincing ke Bintaro itu sekitar 16.000 apa ongkosnya. Jadi naik Metro Mini dulu 1.000 ke terminal, terus dari terminal naik P84 ya atau P49 kalau nggak salah, 49 ke Blok M itu 5.000, terus dari Blok M naik Metro Mini lagi sampai daerah pojok namanya itu berapa lupa, dari pojok itu naik angkot lagi itu cuma sekitar 16.000, tapi waktu itu dikasihnya receh 20.000 gitu, saking nggak punya uangnya gitu kan, karena memang kakak saya itu dokter, sekolah kuliah dokter, jadi nggak dulu nggak sekarang, dokter mahal gitu kan. Nah, setelah itu karena harus punya uang buat makan kan, akhirnya memberanikan dirilah untuk daftar. Oh bukan, waktu itu kenapa daftarnya kemana? Maksudnya ngelamar kerjanya kemana? Ke seorang dosen pengantar perpajakan yang waktu itu ternyata beliau adalah seorang konsultan pajak, namanya Pak Sabto Windiargo ya. Dia termasuk salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya sampai sekarang ya. Semoga beliau selalu sehat ya. Kenapa? Karena kalau saya dapat pahala dalam melakukan sesuatu keilmuan yang sekarang, itu semua beliau dapat manfaatnya juga, dapat pahala juga, karena semua ilmu saya, cara pandang, cara berpikir itu semua banyak pengaruhnya dari beliau. Terus dari situ ngelamar kerja jadi kurir pajak, lapor sambil diajarin cara rapiin SPT, cara fotokopi yang bener, ngeprint yang bener. Itu dibayar 500.000, tapi 225 itu ditabung buat bayar kuliah, jadi sisa 275. Kayaknya tetap mati nih di Bintaro gitu. Sorry nih, kayak mau bersin jadi ngeblank. Terus lanjut, luar biasanya walaupun dikasih gaji kecil, saya dikasih ilmu tuh, diajarin macam-macam, diberikan project. Dan kalau secara saya pribadi, saya belum pernah ketemu atasan yang sehalus beliau, itu belum pernah. Jadi kalau manggil saya aja Mas Hendrik, lagi ada kerjaan nggak? Padahal kan dia bos ya, boleh aja yang menyuruh saya, Hendrik ini dong tolong ini, kan boleh-boleh aja sebenarnya. Ya saya juga nggak berani bantah dong, tapi dia nggak gitu. Akhirnya walaupun digajinya kecil, kita betah karena environmentnya nyaman sekali, santai sekali gitu. Jadi apa sih namanya, so comforting lah kerja di situ, sangat nyaman, terus full of knowledge karena diajarin macam-macam gitu. Bahkan sampai pada akhirnya karena tetap harus punya penghasilan, nekat ngajar. Dan ngajarnya itu waktu itu nggak berani ngajar apa, ngajar pajak ya, karena dulu kan ada brevet pajak itu. Pertama kali ngajar itu kalau nggak salah tahun 2008. Jadi setelah warawiri pajak, belajar pajak jadi kurir sambil belajar 2 tahun, itu nekat tuh. Yang waktu itu pertama kali berani ngajar itu ngajar ISPT, ngajar aplikasi perpajakan yang dianggapnya nggak bahas peraturan, bahasnya teknis komputer, kita beraniin aja. Dan luar biasanya waktu itu dibayar sekali ngajar 225.000 sekali ngajar, dan dibayarnya di awal. Itu happy banget. Dan waktu itu pertama kali ngajar itu di daerah Rawamangun.
Jadi kalau naik motor dari Bintaro ngajar ke daerah Rawamangun, ngelewatin Otista waktu itu, sedikit setelah Otista ada tempat brevet ngajar, bisa langsung pulang ke Priuk gitu kan, karena udah deket, tinggal setengah perjalanan lagi. Dan karena nggak habis ngajar, jadi pulang tuh bisa beli nasi goreng gila lah, bisa beli cumi asam manis lah gitu ya. Walaupun ya orang tua tetap nggak suka sih, tapi kadang-kadang suka kalau kita beli martabak apa gitu. Jadi pulang itu punya uang jajan gitu, bisa main dulu, senang main biliar sama teman-teman, sama teman sahabat-sahabat baik lah, jadi punya duit gitu ya. Makanya kepepet itu salah satu trigger paling bagus buat kita bisa berkembang, kepepet. Sebaiknya ya jangan sampai nunggu kepepet dulu. Nah dari ngajar-ngajar itulah akhirnya terbuka, mulai banyak kebutuhan kan, masa cuma bisa ngajar ISPT doang, akhirnya belajar, bisa ngajar PPH 21, bisa ngajar PPN, bisa PPH OP, PPH Badan, sampai akhirnya sekarang. Dan luar biasanya waktu itu cita-citanya sederhana, karena ngeliat Pak Sabto itu cita-citanya cuma pengen biar bisa ngajar dapat jadwal sendiri, tapi di luar kota, bukan di dalam kota ya, di luar kota yang disediakan hotel sendiri. Dan sekarang tercapai ya. Ini memang sudah kesekian kalinya, tapi sekarang tercapai guys. Maksudnya bisa gitu punya klien ke berbagai macam daerah di Indonesia itu, dan ya disediakan hotel sendiri gitu ya. Bahagia, ini salah satu pencapaian apa ya, bahagia lah. Ini memang sudah kesekian, udah sering sekali begini sih, alhamdulillah banget, terima kasih Allah. Tapi ini luar biasanya, maksudnya kalau ngingat waktu itu pertama kali bisa punya keluar kota sendiri, deg-degannya setengah mati karena harus ngajar keluar kota sendirian, tapi sekarang berani seperti ini gitu. Jadi maksudnya kenapa sih saya tuh pengen cerita begini, maksudnya kayaknya ini lebih enak untuk didengerin, nggak tahu sih enak atau enggak, cuman kayaknya ya sesekali nggak usah bicara pajak-pajak terus lah, kita bicara dulu yang santai-santai, yang berbagi pengalaman. Ternyata kalau kita berani step by step melangkah, karena dulu kan berpikir kan bisa nggak jadi Bintaro, ngapain gitu, jadi walaupun bukan jauh-jauh banget dari orang tua, tapi 2 jam, terus deket kampus TAN Bintaronya itu ya, tapi ternyata semua bisa dilalui dengan baik selama kita punya tujuan aja gitu. Jadi tujuan saya waktu itu kenapa akhirnya masuk ke dunia pajak yang tadinya dari otomotif, padahal dulu basicnya saya itu senangnya adalah gambar dan main musik. Jadi dulu pernah main drummer dari SMP sampai kuliah tuh kita senang banget ngeband, dan saya selalu drummer gitu. Terus akhirnya ke otomotif juga gagal lah, bisa dibilang gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa. Kalau disuruh diingat-ingat lagi sekarang juga udah nggak ngerti. Akhirnya kok bisa ke pajak. Intinya sih cuma satu, ternyata intinya cuma mencari penghidupan aja, karena kan tadi ceritanya adalah karena butuh hidup kan, butuh hidup, akhirnya sampai dengan ya berani nekat ngelamar kerja. Karena sebelumnya sebenarnya cerita-ceritanya tuh sebelum saya ngelamar kerja kepada bos saya ini, itu udah ngelamar kerjanya, udah coba beberapa ngelamar kerja ke tempat lain, sampai pernah masuk ke lamar kerja yang kayaknya bakal ditipu sih saya waktu itu, karena harus bayar dulu baru dapat kerja, udah jelas nipu lah. Tapi alhamdulillah masih dilindungi Allah, akhirnya nggak masuk ke situ-situ, akhirnya masuknya ketemu orang yang sangat luar biasa sampai sekarang. Dan if you know bahwa sekarang saya menjadi satu komplek dengan beliau gitu ya, satu komplek, beliau di RT sebelah dan saya di RT sebelah dalam, tapi satu komplek ya. Itu sangat luar biasa, amazing sekali. Jadi maksudnya luar biasa lah bisa berdekatan dengan orang yang berjasa sama kita bisa tetap memberikan penghargaan apapun yang kita bisa gitu ya. Kalau kita mau ngasih sesuatu gampang, nggak harus susah, itu luar biasa. Jadi pada intinya guys, bahwa kalau kita punya satu arahan yang jelas, tujuannya itu apa, itu kita bisa kok masuk ke dunia yang sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan ngeremehin Tuhan, jangan ngeremehin Allah kalau kita suka ngerasa bahwa kita nggak sanggup. Atau kadang suka banyak orang bilang sekolah lagi lah, kuliah lagi lah, otak gue udah nggak mampu. Anda ngeremehin Tuhan. Yang nyiptain otak itu kan Tuhan, yang memberikan kita kemampuan untuk adaptasi itu Tuhan. Jadi maksudnya ngeremehin atau apa gitu sih. Jadi ini udah 19 menit ternyata, padahal ceritanya kayaknya baru sebentar. Jadi biar nggak kepanjangan, nanti di next cerita saya akan lanjutin lagi ya pengalaman-pengalaman berikutnya gitu. Tapi mungkin nggak harus nyeritain secara berurutan hidup saya dari awal tadi sampai dengan sekarang tuh ngapain aja, nggak. Tapi bisa aja besok cerita pengalaman yang sedang dialami langsung, atau pengen punya pikiran apa dibagi atau apa. Tapi sih
pada intinya sekarang lebih pengen berbagi juga tentang masalah apa yang saya temui sehari-hari nih gitu. Jadi sekarang juga alhamdulillah sudah punya kantor. Nanti kita juga cerita ya kantor kayak apa. Kalau teman-teman ngikutin YouTube udah subscribe, itu kan pernah ngeliat dulu kantor saya, ada tuh videonya, nanti dicari-cari aja. Itu dulu masih kecil, masih lebar 1 meter doang, panjang 3 meter, jadi kayak gang. Nah sekarang besok lihat ya, besok di videoin kantornya udah kayak apa sekarang. Alhamdulillah udah ada tim, ya alhamdulillah. Jadi mungkin sekian dulu ya guys, ya semoga semoga format baru dari YouTube Hendrik Martinata Haryanto di YouTube Live and Learn, Keep Live and Keep Learn itu sekarang juga tetap menyenangkan. Ya nanti tetap kita bahas-bahas pajak juga ya, kalau ada memang hal-hal yang baru. Kalau ada yang mau komentar, mau dibahas apa, boleh lah, untuk pajak maksudnya. Tapi kalau nggak ada ya saya akan berbagi terus masalah apa yang saya alami, apa yang terjadi gitu ya, kemarin ngapain aja, hal baik hal buruk, dan di ujung pastinya kita akan ambil kesimpulannya. Intinya guys, kalau kita sudah punya sasaran, kita sudah tahu apa tujuannya, jelas tujuannya, mimpinya apa, harus tuh guys, harus punya mimpi yang jelas sebenarnya itu yang kita inginkan apa. Dan ternyata gue pernah berpikir loh, ternyata yang paling gue inginkan dalam dunia hidup ini adalah membuat orang yang saya cintai itu bahagia. Beneran deh, dulu kan mikir-mikir apa ya, maunya apa, kayak pengen banyak duit, tapi ternyata enggak loh. Ternyata apa yang paling saya inginkan sekarang itu pengen mendapatkan pengakuan dari orang yang saya cintai. Siapakah orang yang saya cintai? Jadi luar Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, itu ya pertama orang tua, istri dan anak-anak. Pengen mereka bahagia dengan apa yang saya lakukan, bisa memberikan mereka bahagia. Itu kayaknya sesuatu yang paling membahagiakan gitu. Jadi kalau kita punya uang pun mereka merasakan manfaatnya, mereka percaya sama saya, mereka percaya dengan apa yang saya perbuat, itu udah yang paling the best kayaknya, the best thing that I want to not to achieve gitu. Luar biasa banget lah. Oke, jadi terus ikutin. Yang belum subscribe, silahkan share juga. Terima kasih ya. Keep live and keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.